Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa? 200 sekian. 220. Ya. Kemarin 219. Yas'alunaka 'anil khamri maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Itu ya kemarin. Itu 219. Ya. Sekarang 220. Ketemu sudah? Al-Baqarah 220. Di dunia. Ya, sama-sama kita baca, dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Itu terlebih dahulu ya. Fit dunya wal akhirah, yaitu di dalam urusan dunia dan akhirat. Ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil yatama, tentang anak-anak yatim. Ya. Tentang anak yatim yang gimana? Yaitu ketika
anak-anak yatim itu ya, atau mereka orang-orang, jadi anak yatim itu kan anak yang belum balik kemudian ditinggal mati oleh ayah, itu namanya anak yatim ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Berarti kalau sudah dewasa bukan anak yatim lagi. Ya, kalau sudah dewasa ya bukan anak, apalagi orang tua. Ya. Anak yatim itu ya anak belum balik, orang ayahnya meninggal dunia. Itu namanya anak yatim. Misalnya masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, atau 14 tahun, dia belum balik, ayahnya meninggal dunia, ya anak yatim. Ya, tapi kalau sudah balik, apalagi sudah 20, 21, 25, 30 tahun, ya, ya, ya bukan yatim lagi, tidak masuk ayat ini ya. Kalau seperti itu kita pun anak yatim juga ya, perlu disantuni. Ya, enggak. Nah, berkenaan dengan anak yatim ini, kan anak yatim itu kan biasanya kalau seorang ayah mati, meninggal, kan punya harta. Nah, anak itu kan dapat warisan. Anak itu dapat warisan. Ya. Anak itu dapat warisan berapa? Kalau laki-laki itu separuh. Kalau perempuan ya. Kalau ya separuhnya laki-laki, berarti seperempat. Pokoknya satu bagian laki-laki itu sama dengan 2 bagian perempuan. Misalnya seorang ayah meninggal dunia, punya anak laki-laki dan perempuan. Ya nanti bagiannya untuk laki-laki ini 2 bagiannya anak perempuan. Misalnya anak perempuannya dapat 50, ya laki-laki dapat 100 gitu ya. Nah misalnya ini ada anak yang kecil mati, anak yatim, berarti misalnya orang tuanya punya warisan 1 juta, misalnya 1 juta ya. Nanti anak dapat berapa? Anak itu kalau apa namanya dapat kalau anu ya, anak yatim 1 ya, itu maka nanti bagiannya kepada anak semua ya. Anak laki-laki satu, anak tunggal. Nah, anak tunggal. Nanti ketika ayah meninggal dunia, ya nanti untuk anaknya ya. Tapi nanti kalau ada istri juga dapat ya. Istri itu dapat. Kalau suami meninggal dunia, istri itu dapat berapa ya? Dapat sepertiga. Sepertiga kalau tidak punya anak. Kalau salah. Tapi kalau punya anak, maka istri dapat 1/6. Itu nanti di dalam surat An-Nisa ada ya, An-Nisa. Nah maksudnya gini, ketika ada anak yatim, orang tua ayahnya meninggal dunia, dia kan dapat warisan. Semisal tadi warisannya 100. Nah itu milik anak itu. Milik anak. Misalnya Fatimah dan Muhammad suami istri. Punya anak misalnya Hasan. Ketika Muhammad meninggal dunia, maka si Hasan ini dapat warisan dari ayahnya. Dapat warisan dari ayahnya. Itu milik anak, bukan milik istri. Milik istri nanti sendiri. Ya. Nah, maka ketika seperti itu, nanti kan yang ngurus harta anak yatim itu siapa? Misalnya suami meninggal dunia, punya anaknya dapat warisan 100, masih punya istri. Yang ngurus harta anak yatim ini siapa berarti nanti? Istri kan? Iya kan, istri. Cuman kan kalau di kita itu kan waris itu enggak begitu populer ya.
Nah, katanya coba kalau lihat ada suami meninggal dunia kan enggak langsung dibagi waris kan enggak, ya kan? Padahal kan dalam Islam kalau seseorang meninggal dunia punya harta maka dibagi untuk istri berapa, anak berapa, untuk orang tua berapa kan begitu. Nah, cuman kebanyakan dari kita enggak dibagi. Misalnya suami meninggal dunia, nanti yang ngelola siapa? Istri. Padahal punya bagian-bagian sendiri ini. Ini sudah bukan harta suami ini ya. Nah, suami istri tidak namanya kalalah ya. Tidak punya anak, tidak punya orang tua, itu nanti larinya ke saudara. Misalnya suami istri, tidak punya anak, tidak punya ayah juga, nanti harta waris jatuh ke saudara. Saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Nanti. Tuh. Ya, salah satu meninggal, punya anak yang meninggal tadi. Nah, itu apakah yang anak-anaknya tadi yang berbeda? Apakah sebenarnya si yang meninggal tadi jatuhnya ke anak bukan tapi haknya itu tidak menerima orang tuanya. Kalau anaknya 3, meninggal 1, punya anak, ya. Ya. Yang meninggal laki-laki atau perempuan? Kalau yang meninggal laki-laki, cucunya dapat. Tapi kalau yang meninggal perempuan, cucunya tidak dapat. Iya, iya. Misalnya gini tadi, misalnya 3 anak. Anak itu misalnya namanya siapa? A, B, C, ya kan? Terus 3 anak, kan orang tua meninggal dunia, punya 3 anak ini, kan 3 anak dapat waris. Terus yang 1 meninggal dunia kan, punya cucu. Nah, kalau yang meninggal dunia ini laki-laki, maka cucu dapat. Tapi kalau yang meninggal ini perempuan, cucu tidak dapat. Nah. Ah. Ya. 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 Itu tetap dihitung anak, cucu itu dihitung anak, tapi dari anak laki-laki. Ya. Ya. Ya, tetap dapat semua. Nah, sebagian sendiri. Tapi di ayat ini bukan masalah pembagiannya ya. Dalam ayat ini cuman mengelolanya, hati-hati untuk mengelola harta anak ya, anak yatim. Ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, ya. Jadi kalau kita ngurus harta anak yatim, ya, ingat, itu kan tidak boleh makan harta anak yatim, tidak boleh. Wajib itu untuk menjaga harta. Misalnya anak yatim itu punya warisan. Warisan ini harus dijaga, tidak boleh diambil karena itu haknya anak. Cuman kan anak butuh makan, anak yatim ini butuh dari mana? Ya dari harta peninggalan tadi, diambilkan dari situ. Maka tidak boleh orang lain ngambil harta anak yatim tadi makan. Misalnya gini aja, misalnya ada seorang meninggal dunia, kaya, dia punya anak, ya kan dapat warisan.
Nah, nanti mungkin pamannya hanya yang ngambil hartanya, yang masih anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Hanya bagiannya diambil. Nah, itu yang dimaksud di sini ini. Jadi ketika ada orang meninggal dunia dia punya anak yatim, maka harta itu wajib dijaga. Wajib dijaga. Artinya jangan sampai diambil orang lain. Misalnya diambil saudaranya, ibunya, kakeknya, karena itu harta anak yatim gitu loh. Itu. Nah, ayat di sini berbicara tentang itu. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang harta anak yatim. Nah, kadang misalnya kita ngurus harta anak yatim kan perlu makan. Dari mana? Ya dari peninggalan tadi. Ya, mungkin kalau tidak bentuk uang, misalnya bentuk kebun, ya berarti apa? Ya bisa dijual untuk biaya sekolah dan sebagainya, kan begitu. Karena begitu anak yatim meninggal dunia, itu kan yang menafkahi tidak ada, ayahnya kan tidak ada. Ya, sementara ibu ini kan tidak apa namanya itu. Nah, ya. Saya punya Keponakan yatim laki. Tiga bapaknya kan itu kan keponakan dengan saya. Jadi itu tinggali ketiga tanah atau sawah satu hektar lah. Sedangkan lokasi tanah itu kan tidak selamanya kalau hutan tanahmu menghasilkan hasil. Ya. Nah, jauh kalau perjalanan itu tidak besar, itu kan biaya, kan dia itu menempuh pendidikan. Lalu tanah itu dijual dengan alasan biaya anak itu gimana Pak? Ya memang itu hak anak tadi, itu punya anak. Ya boleh-boleh aja karena itu memang haknya dia. Itu haknya dia, hak anak. Kalau paman kan tidak dapat waris. Selama masih ada anak tadi kan dapat. Kita cuma ngelola. Kita sebagai paman berarti cuma menjaga saja, jangan sampai harta ini ya diambil orang lain. Kalau itu dibuat nggak ada pamannya juga. Selama pembiayaan anak itu dihitung sampai dia dibakar selesai sekolah, dihitung lalu tanahnya diganti dengan pamannya. Karena tanahmu sudah saya jual yang membeli saya dengan sekian. Oh gitu. Jadi selama ini yang membiayai makan dan sebagainya paman. Ya, ya boleh saja seperti itu karena paman kan keluar biaya kan, keluar biaya. Dan dia punya harta kan, anak yatim punya harta. Ya sudah, itu nanti digunakan untuk bayar biaya tadi boleh. Hah? Ya intinya apa? Intinya pokoknya ketika anak itu mendapatkan warisan, maka wajib dijaga. Dijaga jangan sampai diambil orang, maksudnya kan begitu. Jangan sampai diambil orang. Yang ngambil biasanya siapa? Ya mungkin saudara-saudaranya, kerabatnya. Ya artinya memang kalau berarti nanti yang menjadi ngurus wali kan pamannya ya. Nah, pamannya itu harus hati-hati jangan sampai dia nanti tergolong orang yang memakan harta anak yatim walaupun itu keponakannya sendiri, itu kan anak yatim. Makanya kalau sampai paman itu makan dari harta anak yatim, nah ini termasuk orang yang makan itu berdosa. Karena itu harta anak yatim, tidak boleh kita makan. Gitu loh. Ya kalau dibeli tidak masalah ya kan. Tapi itu yang pertama wajib dijaga itu. Jangan sampai apa? Nah, nanti kalau sudah dewasa besar silakan diserahkan. Ini sawahmu, ini kebunmu silakan dikelola. Tapi kalau masih kecil, nah sudah paman atau siapa yang menjaga jangan sampai hilang, itu wajib. Adapun misalnya kalau misalnya bukan dalam bentuk barang tapi bentuk uang,
misalnya dapat warisan 100 juta, ya kan? Dapat uang 100 juta. Nah, wajib ini dijaga 100 juta ini. Nah, kalau mau dikembangkan boleh sunnah. Misalnya dibelikan toko atau belikan apa supaya pas 100 ini tidak habis. Bahkan bisa berkembang. Nah, ini hukumnya sunnah, kalau bisa lebih baik. Jadi ketika nanti anak sudah dewasa, sudah bisa mengelola harta, diberikan. Nah, sudah bisa. Karena itu memang haknya dia. Itu yang ini. Qul islahul lahum, katakanlah islah lahum, yaitu berbuat lailah kepada mereka. Ya, jadi intinya apa? Harta anak yatim wajib dijaga. Siapa yang jaga? Ya wali-walinya. Mungkin bisa ibunya, bisa kakeknya, bisa pamannya. Nah, kalau wali-walinya ini punya niat untuk menguasai harta anak yatim, dia kan masih kecil, tidak tahu apa-apa ini, ya kan? Nah, terus mungkin dia ambil, kemudian dia jual, ternyata nanti hasil penjualnya dikasihkan cuma separuh sedikit. Nah, ini termasuk memakan harta anak yatim. Maka hati-hati bagi wali yang ketika mengurus harta anak yatim, berhati-hati. Karena apa? Yang diambil dari harta anak yatim itu ibarat adalah dia memakan api. Ya. Ya. Tinggal bapaknya, ikut mamanya. Yang kecil tidak ada mamanya. Peninggalannya anak itu banyak. Lalu anak itu remaja itu dia itu punya keinginan dari pihak dari paman itu tidak ada istilahnya untuk mengarahkan kalau anaknya itu tidak pokok. Itu dituruti. Lalu diambilkan dari tanah itu. Tapi yang membeli ya pamannya juga. Ya. Oh, yang membeli pamannya. Iya, tapi dia itu motornya berapa itu? Perbaiki ya pamannya juga yang keluarga negara. Sampai anak itu dari sekolah, anaknya di kira anaknya itu tidak punya bekal sama sekali. Selain itu, belajar perdagangan sampai sekarang dia itu mana itu? Ya, memang artinya wali itu harus bagaimana jaga harta ini jangan sampai habis gitu loh. Jangan sampai habis percuma. Karena yang jadi wali. Makanya wajib pertama jaga, pertama. Yang kedua bukan hanya jaga, kalau bisa malah dikembangkan sehingga modalnya itu utuh plus dapat apa? Hasil. Itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau semisal pamannya ini miskin juga ternyata. Misalnya pamannya miskin, dapat warisan misalnya 100 juta. Nah, misalnya makan anak itu harian berapa? Sehari berapa? 10.000. Nah, maka nanti boleh dicampur. Anak itu 10.000, nanti pamannya 10.000. Karena kalau masak sendiri kan repot. Nanti anak masak sendiri, dimasakkan sendiri, suruh beli beras sendiri. Kita pamannya beli sendiri, jadi masak satu rumah, masak dua kan repot. Maka boleh dicampur. Tapi asal apa? Asal sesuai. Kalau nak 10.000 ya 10.000. Ya jangan ini hanya satu, kebutuhan 10.000 nanti dianggarkan 50.000. Nah ini kan berarti ada selisih 40.000 dia yang mengambil hak harta anak yatim. Ya makanya yang namanya paman itu memang harus hati-hati. Apalagi dengan akal-akal semacam itu, memang niatnya ingin menguasai harta. Hanya dibeli, minta apa dituruti, ya kan? Harusnya sebagai wali itu kalau beli dia harus yang misalnya harga motor 10 juta. Sebagai wali itu harus sebagai pembeli. Artinya apa? Kita itu kalau membeli ya harus nawar, kan gitu. Ya kan? Kita sebagai pembeli itu wakil itu harus nawar, jangan justru kalau malah tidak apa-apa lebih itu berarti apa? Ya, apalagi nanti yang membeli pamannya sendiri sehingga dikasih harga mahal, harusnya 10 juta dikasih harga 15 juta. Nah, itu kan sudah akal-akalan namanya. Ya.
Karena apa? Ingin menguasai harta tersebut walaupun dengan cara-cara kayaknya halal kan begitu kan. Tapi ada di situ mark up dan sebagainya. Dan Allah yang lebih tahu seperti itu ya. Allah yang lebih tahu. Ya. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Kul, katakanlah islahul lahum, berbuat baiklah kepada mereka berkenaan dengan harta mereka. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara dijaga tadi atau dikembangkan tadi biar tidak habis, ya kan? Karena kalau misalnya uang 100 juta tadi kan, untuk makan setahun aja berapa? Pasti berkurang kan? Nanti tahun kedua berkurang lagi, nanti berkurang lagi, ya kan? Untuk makan anak yatim sendiri kan. Nah makanya sunnah, dia mengatakan sunnah dikembangkan sehingga setahun 2 tahun itu 100 juta tetap, makanya mungkin dari hasilnya tadi itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah sesuai dengan apa kebutuhan anak tersebut, ya, kebutuhan anak tersebut. Hah? Apa? Yang nikah siapa? Oh gitu. Saya kira boleh aja kan, harta dia masalahnya. Ya, hartanya anak yatim kalau sudah dewasa buat nih nikah boleh, sudah miliknya masalahnya kan. Tapi yang sering terjadi mungkin begini, ada suami istri punya anak satu, suaminya meninggal dunia, istrinya dapat suami lagi. Nah, terus suaminya tinggalnya di rumah istri, ya kan? Padahal di rumah itu kan ada bagian anaknya juga. Anak kan dapat warisan kan, dapat bagian di itu. Yang lebih parah lagi nanti sama suaminya rumahnya dijual. Nah, menguasai hartanya. Berarti ada harta anak yatim di situ. Walaupun dia sebagai ayah tiri kan, sebagai ayah tiri. Itu kan dia tidak berhak terhadap rumah itu kan begitu. Ya. Bukan kalau sudah nikah ya sudah ini harta kita bersama, enggak juga, sendiri-sendiri. Misalnya suami meninggal dunia, punya istri satu, anak satu kan, ya sudah rumah itu berarti milik anaknya dan istrinya kan gitu. Mungkin tidak punya orang tua. Nah, ini nikah lagi dengan laki-laki, akhirnya tinggal di situ, menguasai rumah tersebut. Nah ini sudah merampas harta anak yatim dan juga apa rumah istrinya kan begitu. Kalau ibu itu istri itu dapat 1/6. Anak dapat, ya kalau laki-laki dapat iya, dapat berapa ya? Iya. Kalau anaknya itu cuma anak tunggal laki-laki ya dapat berapa? Lain. Lupa saya. Tapi istri dapat, anak dapat. Yang banyak tetap anak. Anak, iya dapat anak. Kalau yang meninggal istri, nah ini nanti suami dapat 1/3. Ya kan gitu. Beda-beda ya bagiannya, beda-beda. Ya. Ya ya. Ya betul betul. Memang begitu meninggal dunia harus dihitung-hitungan ya. Ya. Ya, itu
ada hitung-hitungannya ya, bab faraid, bab waris ya. Dalam surat An-Nisa itu ada itu, saya lupa ya. Dalam surat An-Nisa. Pokoknya istri dapat, anak juga ada dapat. Kalau masih ada orang tua, ayah juga dapat, ibu dapat juga. Kalau masih ada orang tuh, orang tua. Nah, milik istri dia. Milik istri. Misalnya istri punya harta, istri kerja punya harta. Terus suami meninggal dunia. Ya ada bagian dari ayahnya. Kalau ibunya istri masih hidup belum dapat. Warisan itu kan ketika orang meninggal dunia punya harta. Nah, itu namanya. Kalau misalnya suami meninggal dunia, ya harta yang dibagi harta suami ini maksudnya. Kalau istri meninggal dunia yang dibagi harta istrinya ini maksudnya. Bukan harga bersama enggak. Kalau harta bersama ya sudah, istri berapa, suami berapa. Misalnya suami istri punya uang 100 juta, ya sudah. Ini suami berapa, istri berapa kan begitu. Misalnya suami 60 juta, istri 40 juta. Nah, ketika suami meninggal dunia, nah istri dapat dari mana? Dapat dari yang 60 tadi. Anaknya dapat dari mana? Ya ada bagian dari 60 tadi. Nah, istri kan cuma 40 juta. Kalau istri meninggal dunia, suami dapat dari mana? Bagian yang 40 juta ini. Nah, jadi tergantung siapa yang meninggal dunia. Ya, itu namanya waris. Ya. Kalau istri meninggal dunia, dia punya harta enggak? Hah? Nah, ini berarti gono gini, Pak. Gono gini. Ya, itu yang bikin susah di pengadilan kan begitu biasanya. Ya. Ya, sama-sama dari nol. Kerjasama. Nanti cerai itu repot itu, enggak sampai selesai itu karena masing-masing ingin menuntut yang banyak kan begitu. Ya, kalau saling lega, ya mungkin ya sudah enggak apa-apalah. Kamu dapat segini, saya dapat segini. Walaupun ini sama-sama dulu merintisnya kan begitu enak. Tapi biasanya kalau sudah cerai itu sudah mesti kepengen menang sendiri sampai ke pengadilan. Enggak selesai-selesai kan? Selesai. Kalau itu memang harta bersama kan gitu. Ya. Ibu tiri. Ibu tiri berarti ayah kita menikah lagi. Ya kan? Gimana contohnya gimana? Kita punya ibu tiri. Ya, ibu tiri terus. Enggak, harta siapa? Oh, gini. Misalnya ini ayah kita menikah lagi dengan ibu. Iya, awalnya kan dari awal. Misalnya ayah kita menikah lagi dengan perempuan. Yang meninggal siapa dulu? Enggak kan bareng-bareng kan meninggalnya? Kan satu meninggalnya kan satu-satu, enggak bareng kan? Ibunya, istrinya. Ya kalau istri pertama meninggal dunia, berarti suami dapat, anak juga dapat. Anak dari ibu. Itu bagi langsung, gitu kan? Terus kalau istri kedua meninggal juga. Nah, nanti berarti suami dapat, nanti anaknya dari istri yang kedua yang dapat. Kalau istri dari bapak enggak. Yang dapat itu istri dari istri yang kedua, anak dari istri yang kedua tadi. Ya. Ya memang
rumit ya karena jarang dipraktekkan kan. Jadi harta waris itu dibagi menurut keadilan masing-masing kampung-kampung itu karena banyak yang mengambil pembagian bersama dari beberapa sama-sama anaknya itu. Tapi sebelumnya pembagian itu dibacakan kita waris. Kembalikan kepada keluarga. Dimana kamu menempuh jalur Islam atau jalur bersama menurut keadilan yang ada. Yang pernah mengikuti itu. Jadi tidak ada tuntutan untuk menangkan dari laki-laki atau perempuan baru tidak ada. Jadi akan bersama anaknya. Tapi akhirnya disetujui oleh masing-masing keluarga itu sama. Kalau di pengadilan bagaimana Pak Aseti? Ditawari kah mau cara Islam atau cara negara gitu kah atau gimana? Nah, tetap begitu ya? Ya. Itu kalau dipanggil maksudnya. Oh, kalau. Oh. Tadi dari pengadilan pun tetap seperti itu. Oh. Ya, ya, ya. Ya. Yeah. Ya. Ya. Jadi warisan itu dibagi setelah dua, setelah wasiat dan bayar hutang, baru dibagi. Ya. Mayat punya hutang enggak? Dibagi dulu. Misalnya mayat meninggalkan uang 100 juta. Ya, itu berdosa karena itu masih hartanya si mayit. Harta si mayit itu untuk bayar utang tadi. Kalau diambil berarti ya wah dia yang nanggung. Karena begitu mayit meninggal dunia hartanya itu kalau dia punya utang ya, maka hartanya itu untuk bayar utang dulu. Utang dan wasiat. Nah, wasiat didahulukan juga sebelum waris. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, misalnya tadi kan cucu perempuan kan tidak dapat. Cucu perempuan tidak dari anak perempuan kan tidak dapat kan? Nah, maka boleh nanti sebelum digewarisan tolong cucu dari anak perempuanku dikasih. Tapi itu bukan bagian waris. Dia kerabat tapi memang tidak dapat warisan, maka boleh itu dikasih dulu. Bahkan dianjurkan. Kan ada kerabat yang tidak dapat warisan, yaitu cucu dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan, ya kan? Terus punya cucu, ini tidak dapat warisan. Nah, maka boleh saja harta suami, harta yang meninggal tadi dikasihkan kepada cucu dulu. Baru setelah itu dibagi waris. Jadi kalau untuk itu, yang tadi itu disampaikan ini Pak Sanadi, Pak Haji, yang apa namanya, terserah apa namanya, sesuai keadilan itu bagaimana tadi? Sebelum bapak itu meninggal, itu anak dikumpulkan. Oh iya ya. Anak itu dikasih tahu, kamu yang anak itu yang ada, yang iman itu, yang itu menanyakan
rumah ini nanti untuk adikmu yang selama masih umur sepakati. Ya, Akhirnya sebelum itu tidak diberikan hak untuk kepada anak. ya, ya, Meninggal. ya, Apabila meninggal, anaknya tidak mengambil haknya tidak ditentukan. ya. Kalau itu namanya bukan warisan, itu namanya tadi wasiat tadi. Ya, wasiat berarti itu wasiat, berarti dilaksanakan dulu. Nah, Maksudnya kita termasuk sudah punya anak itu sudah tahu haknya itu. ya, Kelemahan kita nggak ikut. ya, ya, Karena baru kemana itu mempunyai ya, 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 betul, betul. sebelum bapak meninggal, anak itu tetap sekolah bapaknya. Ya, itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu didahulukan daripada warisan. Kalau sudah diwasiatkan seperti itu, dia meninggal dunia tidak punya harta sudah. Kalau tidak punya harta, tidak ada yang diwariskan. Nah, sudah selesai. Itu. Jadi kalau sudah dibagi ketika masih hidup, selesai habis, dia meninggal dunia tidak punya harta waris sudah. Itu. Tapi kalau misalnya masih hidup belum dibagi-bagi, terus meninggal dunia, berlaku waris ini. Berlaku waris ini. Kan tidak ada wasiat masalahnya. Dalam wasiat itu, Hmm. anak itu belum dibagikan hak, anaknya belum. Ya, Maka kita wasiatkan semua penggantian dan pengalaman dari orang tuanya. ya, itu namanya wasiat. Orang tuanya itu selama dia masih hidup. Ya, itu namanya hibah lah, bukan warisan. Inti, Termasuk upah di dalam pembagian itu Islam. ya asal adil saja. Karena itu bukan warisan, bukan ini. Warisan itu pokoknya orang meninggal dunia masih punya harta. Kalau sebelum meninggal dunia sudah kamu ini, kamu ini, kamu ini, dia meninggal sudah tidak punya harta. Berarti tidak ada yang diwariskan sudah. Tuh. Kalau masih hidup itu namanya bukan warisan. Namanya ya semacam wasiat saja. Dan wasiat itu harus adil. Kalau tidak adil nanti juga tidak diterima juga kan? Tidak terima. Memang repot karena belum terbiasa ya, belum terbiasa. Nah biasanya kebanyakan memang seperti itu. Sebelum meninggal dunia daripada nanti ribut, saya meninggal dunia malah pada bermusuhan ya sudah masih hidup lah kamu bagian ini, kamu rumah ini, selesai sudah. Kalau mereka setuju sudah selesai. Nah ketika dia meninggal dunia sudah tidak punya harta sudah. Ketika mati tidak ada yang mau diwariskan karena sudah dibagi, tidak ada yang disengketakan begitu. Hah? Ya kalau mau aturan secara Islam ya ke pengadilan tadi, pengadilan yang lebih paham. Nah, ya kalau anaknya tertua itu tidak tahu pembagiannya nanti sesuka-sukanya nanti. Ya memang dia tua. Harusnya kalau tua itu harus paham juga. Kalau tidak paham ya bisa ngakali tadi. Baik. Ya kasihan yang bodoh-bodoh tadi, yang pinter. Ya kalau masalah tidak tahu hukumnya ya ke pengadilan. Kalau tahu hukumnya, ya. Nah. Berarti istri 3. 3 yang meninggal siapa nanti? Suami ya, berarti dapat semua. Istri 3 itu dapat semua. Anaknya juga dapat. Karena dia juga anak bapaknya. Beda kalau anak tiri. Nah, misalnya istri yang kedua bawa anak. Terus nikah dengan bapak kita, suami. Berarti kan anak tiri kan? Nah, ketika suami meninggal dunia tidak dapat anak tiri, enggak. Karena bukan darah dagingnya. Tapi kalau anak kandungnya dapat. Tadi ya, suami punya istri 3, punya anak. Masing-masing punya anak satu-satu. Suami meninggal dunia. Nah, anak-anak ini kan juga anaknya anak bapaknya dapat itu.
dapat. Tapi kalau istri satu meninggal dunia, anaknya istri satu dapat. Kalau anak istri dua, nggak dapat juga kan? Bukan anak kandung kan masalahnya. Ya Allah alam, nanti kalau dipelajari bab fikih, bab faraid ada nanti ya. Nah, ini kan ini yang pinter matematika itu nanti yang seneng hitung-hitungan, nah itu. Ya itu dulu ya. Insyaallah kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.